Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Masih lu Rizky juga. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 10 TG3 kelompok 2 pelajaran BK. Nama saya Nayes. Aku Farhan. Gue Haki. Aku Juna. Aku Bunga. Oke, apa? Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai guru-guru adaptif di SMK Negeri 7 yang berupa English, Matematika. Informatika, IPA. Oke, Langsung saja ke videonya guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok apa? 5 ya? Kelompok 2. Akan mengerjakan tugas BK tentang wawancara para guru-guru di SMK Negeri 7. Ya, perkenalkan Pak, nama Bapak siapa Pak? Pak Syahroni. Pak Syahroni. Dengan Pak Syahroni. Bapak ngajar apa Pak? Utamanya bahasa Inggris, ada tugas tambahan agama. Bahasa Inggris dan agama. Ya Pak. Ini Pak, ada izin kami meminta waktu Bapak Pak. Ada 5 pertanyaan. Bapak jawab sebisa Bapak aja ya. Yang pertama Pak, kenapa Bapak memilih mengajar sebagai pilihan karir Bapak Pak? Memang dari dulu saya SD ya, punya cita-cita pengen jadi seorang guru. Karena guru itu kalau sering kalian dengar kan pahlawan tanpa tanda jasa, dan itu mulia banget guru itu. Oke. Oke, itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua Pak, bagaimana Pak pola pengajaran Bapak? Pola pengajaran Bapak sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kalau sebelumnya kurikulum 2013 ikut pola 13. Nah, sekarang Kurmer ya, kurikulum merdeka, ikutin pola Kurmer. Nah, inti pengajaran yang saya terapkan mengutamakan disiplin anak, seperti absensi, ya, itu utama. Karena tidak semua orang bisa mengajar, atau tidak semua orang bisa mendidik, itu utama. Ya. Pertanyaan yang ketiga Pak, menurut Bapak Pak, murid seperti apa sih Pak yang paling Bapak idam-idamkan? Murid yang selalu menghormati, menghargai guru, terutama ya di saat guru ngajar. Itu dalam kitab Ta'limul Muta'alim oleh Imam Ghazali, salah satunya jangan pernah su'ul adab kepada guru. Apa itu su'ul adab? Su'ul adab itu berbudi pekerti, berakhlak yang buruk. Contoh, guru lagi nerangin dikat gitu kan, teletuk tanya, itu nggak boleh. Jadi yang benar, guru nerangkan, menjelaskan, dengarkan dulu. Nah, ketika selesai pasti guru ngasih kesempatan, ayo anak-anak siapa yang mau bertanya, itu jelas. Jadi nggak boleh punya murid yang su'ul adab. Oke Pak, pertanyaan keempat Pak, bagaimana Pak mengatur siswa di kelas yang melanggar tata tertib Pak? Dalam tiap kelas di awal pelajaran selalu kita buat MOU. Apa itu MOU? Memorandum of Understanding. Jadi nota kesepahaman, kita buat tata tertib bersama. Misalnya anak tidak boleh tidak mengerjakan tugas, gitu kan. Ketika mengerjakan tugas, konsekuensinya apa, hukumannya apa, ya otomatis nilai berkurang, gitu kan. Ketika murid diminta suruh sampul buku yang rapi, tidak, otomatis nilai pun berkurang. Tapi sebaliknya,
Kalau murid taat aturan yang telah disepakati bersama dengan guru, otomatis nilai akan terus bertambah dan bertambah. Oke, oke. Dan pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak Pak, apa pentingnya disiplin itu Pak? Disiplin mutlak, harga mati, nggak boleh ditawar. Siapapun di dunia ini manusia yang ingin sukses pasti mengedepankan namanya disiplin. Tanpa disiplin tidak ada orang yang sukses. Kunci itu. Oke. Oke Pak, baik Pak. Ya, terima kasih Mone Pak. Pak Roni, terima kasih telah kami interview ya. Ini tugas BK kami. Moga-moga bermanfaat untuk teman-teman dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam wawancara ini dan kekurangan karena kita manusia tak luput dari kesalahan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jadi hari ini aku sedang bersama salah satu guru adaptif kita nih. Oke, dengan Bapak siapa? Bapak Gunawan. Nama panjangnya siapa? Gunawan aja. Itu Gunawan aja guys. Oke, Bapak ngajar di SMK 7 itu udah berapa lama sih Pak? saya ngajar di SMK 7 sudah 5 tahun. Wah, udah lama juga ya guys. Oke, lanjut aja ke pertanyaannya. Yang pertama, kenapa Bapak memilih mengajar sebagai pilihan karir Bapak? Saya memilih mengajar sebagai pilihan itu yang pertama, saya suka dengan anak-anak. Yang kedua, apabila saya itu bisa mengutarakan keinginan saya gitu. Jadi saya ngajar itu karena panggilan hati, intinya di situ. Panggilan hati dan sesuai keinginan saya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu selama Bapak mengajar, pola pengajaran Bapak tuh gimana sih Pak? Ya, selama saya ngajar, pola pengajaran saya itu yang utama tentang kedisiplinan. Terus yang kedua terkait akan kesadaran akan tanggung jawabnya ya. Jadi anak apabila ingin dia sukses, yang pertama itu disiplin, yang kedua tanggung jawab. Oke, pertanyaan ketiga. Selama Bapak ngajar nih, yang Bapak lihat-lihat, murid yang Bapak idam-idamkan tuh gimana sih Pak? Murid yang saya idam-idamkan itu seperti hal yang memiliki nilai positif ya. Aktif dalam organisasi, aktif dalam kelas, yang utama dia baik ya. Dia soleh dan soleha, itu yang utama. Jadi ada seperti kata pepatah, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Oke. Yang keempat, bagaimana Bapak mengatur siswa yang melanggar tata tertib? Saya untuk siswa yang terkait melanggar aturan tata tertib, jadi saya punya sedikit punishment supaya anak itu lebih sedikit mengerti akan tanggung jawab. Apabila anak itu salah, mereka harus menyadari akan kesalahannya. Jadi setiap itu saya berperan untuk punya kewajiban mendidik anak-anak. Jadi setiap itu Bapak saya harus menjadi ujung tombak agar anak-anak bangsa Indonesia ini lebih mengerti akan tanggung jawabnya, supaya apabila dia melalaikan, dapat hukuman. Oke. Pertanyaan terakhir, apa pentingnya disiplin menurut Bapak? Ya, pentingnya disiplin itu untuk menopang kebiasaan pada saat beranjak dewasa ya. Jadi apabila pada saat sekolah dia masuk dan disiplin, insya Allah pada saat di pekerjaan akan terbiasa dengan keadaan disiplin di sekolah. Sekian. Oke, terima kasih Bapak sudah membantu dalam tugas BK kali ini. Oke, bye-bye.